Assalamualaikum. Kami dari grup 8, terdiri dari Lucky, Topan, Nia dan Rahma. Kami akan berbagi cerita tentang kebijakan fiskal Islami. Semoga video ini bermanfaat. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal terwujud dalam APBN atau Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara. Instrumen kebijakan fiskal, ada pajak, APBN dan subsidi. Pajak merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum, seperti bea cukai, PBB, PPN, PPh, dan lain-lain. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan rencana pengeluaran serta penerimaan negara tahun mendatang yang dikaitkan dengan rencana serta proyek jangka panjang. Subsidi merupakan bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Contohnya adalah subsidi BBM dan gas. Tujuannya adalah memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. Tujuan kebijakan fiskal Islami untuk menciptakan stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, terwujudnya persamaan dan demokrasi yang tinggi, dan pengelolaan untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang dan menyebarkan ajaran Islam. Instrumen kebijakan fiskal Islami. Jizyah adalah pajak perlindungan yang diberikan kepada penduduk non-muslim pada suatu negara di bawah pengaturan Islam. Jizyah tidak bersifat eksploitasi dan serakah, hanya berlaku kepada penduduk yang bekerja. Ghanimah adalah harta rampasan perang yang didapat dari suatu wilayah yang didahului dengan peperangan. 3 jenis harta ghanimah yaitu harta bergerak seperti perlengkapan perang, lalu harta tidak bergerak seperti wilayah kekuasaan, serta tawanan perang. Faid yakni harta rampasan perang yang diperoleh dari suatu wilayah, tanpa melalui peperangan, seperti penduduk kabur, tidak mengadakan perlawanan, atau terjadinya kesepakatan damai. Zakat adalah harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau mustahik zakat. Haraj merupakan pajak yang dibebankan kepada tanah-tanah yang ditaklukkan oleh kaum muslim, yang dibiarkan tetap dimiliki, untuk produktivitaskan tanah tersebut. Nawaid merupakan pajak yang dibebankan kepada orang kaya muslim, dikarenakan negara kekurangan dana akibat perang yang panjang dan menghabiskan kas negara. Amwal fahla berasal dari harta kaum muslim yang meninggal tanpa ahli waris, atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya. Usr merupakan pajak yang harus dibayar oleh para pedagang muslim maupun non-muslim atau dikenal dengan bea cukai. Prinsip kebijakan fiskal Islami yang dikemukakan oleh Khursyid Ahmad yaitu prinsip tauhid. Prinsip yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengimani dengan sepenuh hati bahwa Dialah Allah yang Maha Esa. Prinsip rububiyah, keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan bumi, langit, serta isinya. Prinsip khilafah, prinsip kenegaraan yang berdasarkan syariat Islam dan pemimpinnya yang disebut khalifah. Prinsip tazkiyah, prinsip memperbaiki dan menumbuhkan jiwa manusia agar menjadi semakin baik serta mengembangkan potensi. Prinsip dasar ekonomi Islam yang berkaitan dengan kebijakan fiskal yaitu prinsip pendapatan. Pada sistem pungutan wajib atau daribah, pihak berwenang memastikan golongan mampu yang melakukan daribah. Namun tidak memaksakan kehendak pemerintah untuk mengeluarkan pajak, termasuk juga kepada orang mampu. Juga perihal kesetaraan antara posisi muslim dan non-muslim. Prinsip pengeluaran menerapkan prinsip maslahah yaitu mendatangkan manfaat dan menghindari kesulitan. Alokasi zakat merupakan kewenangan Allah, bukan dari pihak amil atau pemerintah. Efisiensi dalam belanja rutin pemerintah
tidak memihak orang kaya, dan memperhatikan kewajiban dan sunnah. Pada pemerintahan Rasulullah, ekonomi Islam tidak memperbolehkan riba atau bunga. Rasulullah juga melarang kegiatan penimbunan barang. Maka dari itu perannya sebagai pemimpin terlihat dalam hal bentuk pengaturan distribusi kekayaan dan menjadikan sumber daya alam sebagai pemasukan dalam negara. Fiskal era Khulafaur Rasyidin. Pertama yaitu, Abu Bakar As-Siddiq. Dalam kebijakannya yaitu mengoptimalkan sistem pengelolaan zakat. Umar bin Khattab. Menjadikan Baitul Mal sebagai pusat pemasukan negara, kebijakan fiskalnya mengatur proses distribusi pembelanjaan terhadap keperluan militer, peradilan kehakiman, bantuan modal, investasi dan pendidikan sosial. Utsman bin Affan. Kebijakan fiskal dari Khalifah Umar digunakan untuk mengatur pertumbuhan produksi pertanian melalui pembangunan irigasi dan pembuatan akses perdagangan. Dan, Ali bin Abi Thalib. Menggunakan fiskal dalam mengatur penguatan sektor agraris dan perkebunan melalui pengurangan haraj, serta membuat regulasi perdagangan. Era Bani Umayyah. Masa Bani Umayyah, salah satu kebijakannya dalam hal penentuan mata uang, melarang penjualan tanah garapan agar tidak ada penguasaan lahan, kebebasan pengelolaan zakat dan pajak, dan tidak wajib menyerahkan upeti kepada pemerintah pusat. Era Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah berhasil menciptakan kesejahteraan, keamanan, kecerdasan dan persatuan masyarakat yang baik, dengan pembangunan sistem pengelolaan sampah, perhatian dengan produktivitas masyarakat, pengelolaan pertanian, sehingga Bani Abbasiyah di dalam sejarah merupakan masa kejayaan Islam pertama. Era Utsmaniyah. Masa Utsmaniyah di Turki merupakan masa Islam yang terakhir. Pada masa ini kebijakan fiskal terlihat jelas karena menjalankan fungsi sebagai induk pasar. Untuk menciptakan etos kerja, fasilitas publik distandarisasi antara satu kota dengan kota lainnya sehingga pembangunan daerah lebih merata. Fiskal era Indonesia. Kebijakan fiskal di Indonesia ditetapkan dalam APBN. Maka, dengan menggunakan APBN ini pemerintah telah menetapkan cara mereka dalam mengelola dan mengatur pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Nah, kesimpulannya dapat dilihat sebagai berikut. Semoga video ini dapat menambah wawasan Anda. Mohon maaf apabila dalam video ini terdapat kekurangan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.